Halo sobat, selamat datang di Cobain TV Channel. Di video kali ini kita akan cobain pasang soundproof atau peredam suara. Oke, jadi saya sekarang sedang ada di workshopnya Serasi Audio yang beralamat di lantai 5 Mall Mega Glodok Kemayoran. Pada kesempatan kali ini saya mau coba upgrade audio system di mobil Expander Cross saya ini. Namun sebelum proses upgrade, saya pengen cobain pasang peredam suara di dalam mobil. Dan agar peredamannya maksimal, maka saya memilih untuk pasang peredam di seluruh bagian dalam kabin mobil. Jadi harusnya sih nanti hasilnya bakal lebih kedap ya. Nah, untuk pemasangannya sendiri, prosesnya cukup lama karena peredam akan dipasang di seluruh bagian dalam kabin mobil. Dari mulai bagian pintu, bagian atas, sampai dengan seluruh bagian bawah mobil. Biasanya di tempat workshop audio seperti ini, kita bisa memilih antara pasang peredam di seluruh bagian mobil atau hanya di bagian pintu-pintu yang terdapat audio speaker saja. Tentunya kalau pilih yang full body bakal lebih mahal ya, karena penggunaan peredamnya juga jauh lebih banyak. Untuk sobat yang ingin tahu alamat workshopnya, akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah, di sini saya memilih peredam suara dengan merek Jacaranda. Di mana sebenarnya sudah banyak brand-brand yang mengeluarkan produk peredam suara seperti Automat dan yang sedang populer yaitu Noisekill. Nah, untuk brand Jacaranda ini juga sebenarnya secara kualitas tidak jauh beda dengan Noisekill, di mana secara ukuran dan berat tidak terlalu tebal. Namun untuk harganya bisa lebih murah. Jadi untuk soundproof ini bisa digunakan untuk meredam suara dan juga dapat meredam panas yang masuk ke dalam kabin mobil. Oke, kita mulai lihat aja proses pemasangannya di bagian-bagian kabin mobil. Nah, jadi untuk satu lembar peredam itu biasanya dipotong-potong menjadi bagian lebih kecil agar bisa dipasangkan di panel-panel di bagian dalam kabin mobil. Untuk estimasinya sendiri, jika kita menggunakan peredam ini untuk seluruh bagian kabin mobil, maka akan dibutuhkan kurang lebih 40 lembar peredam suara untuk ukuran mobil LMPV seperti mobil Expander Cross saya ini. Nah, seperti yang kita lihat, untuk proses pemasangan peredam suaranya, kita harus melepaskan dulu semua trim yang ada di dalam kabin mobil, terutama di bagian pintu, karena di bagian pintu ini ada semacam ruang yang menjadi salah satu jalan masuknya suara dari luar. Barulah kita bisa menempelkan peredam suara ini di panel-panel yang sudah diinginkan. Proses ini dilakukan dengan cara yang sama untuk ke semua 4 pintu mobil. Jadi setelah peredamnya ditempel, selanjutnya perlu ditekan-tekan dan diratakan seperti ini. Oh iya, untuk estimasi total lama pengerjaannya, pemasangan peredam full body ini bisa memakan waktu dari pagi sampai dengan sore hari. Nah, di sini bisa sobat lihat. Jadi setelah bagian dalam pintu tadi sudah selesai ditempelkan, maka akan ditempelkan lagi peredam yang lebih besar di bagian luar pintu. Jadi bagian pintu ini memang bagian yang krusial ya untuk suara dari luar bisa masuk.
Nah, jika sudah terpasang seperti ini, sobat juga bisa mengetesnya dengan cara mengetuk-ketuk pintu mobil dari luar. Pasti feel-nya bakal terasa beda, kayak lebih tebal aja gitu bodi mobilnya. Nah, selanjutnya kita akan mulai pasang di bagian atas dan bawah kabin mobil. Tapi sebelum proses pasang, sudah pasti semua interior mobil yang ada di dalam kabin seperti jok harus dikeluarkan semua terlebih dahulu. Bagian trim-trim yang ada di dalam kabin juga bakal dicopot semua, sehingga peredam suara bisa ditempelkan di seluruh bagian dalam bodi mobil. Kita coba lihat yuk seluruh jok yang sudah dikeluarkan dari dalam mobil. Nah, jadi prosesnya memang harus dikeluarkan dulu semua ya. Kecuali sobat memilih untuk hanya pasang peredam di bagian pintu saja, maka nggak perlu bongkar-bongkar interior seperti ini. Oh iya, untuk sobat yang ingin pasang peredam mobil juga di serasi audio, ada baiknya dikontak dulu dan bikin janji untuk jadwal pemasangannya. Karena di sini banyak juga customer yang datang, dan kalau sobat datangnya belakangan, maka sobat perlu tunggu dulu customer yang lain untuk selesai pengerjaannya, dan itu cukup lama. Ditambah proses pengerjaan mobil kita juga, maka bisa sampai malam nih pengerjaannya, sama seperti saya sekarang. Tapi untungnya di serasi audio ini, mereka tetap komit untuk pengerjaannya sampai dengan selesai. Oke, lanjut untuk proses berikutnya. Di sini trim atas atau plafon juga akan dicopot, sehingga bisa dilakukan pemasangan peredam di bagian atas. Prosesnya juga dilakukan dengan hati-hati dan berpengalaman, sehingga tidak ada bagian atau kabel-kabel yang rusak ataupun putus. Jika sudah dilepas, maka tinggal dikeluarkan dari kabin mobil. Untuk pemasangan peredam di bagian atas, itu lebih berfungsi jika dalam keadaan hujan, di mana untuk mobil Xpander Cross ini, jika hujannya cukup deras, maka akan terdengar agak berisik. Dan fungsi lainnya adalah menahan panas yang datang dari atas mobil. Ini dia tampilannya jika interior dan semua trimnya sudah dikeluarkan. Maka proses pemasangan peredam suaranya sudah bisa dilakukan secara masif, baik di bagian atas maupun bawah mobil. Dimulai dengan bagian atap sisi depan, yang akan sangat berpengaruh kepada experience pengemudi, terutama ketika kondisi hujan lebat. Lanjut pemasangan di bagian atas sisi tengah. Kayaknya untuk bagian yang ini lebih terasa manfaatnya untuk penumpang yang ada di tengah, seperti ketika membawa anak kecil atau balita, sehingga mereka bisa merasa lebih nyaman dan lebih kedap dari gangguan suara luar. Selanjutnya kita mulai pasang peredam di bagian bodi bawah, di mana di bagian inilah yang bakal banyak butuh penggunaan peredam suara. Seperti yang sobat bisa lihat, jadi proses pemasangannya itu dibantu dengan alat seperti roll, di mana roll tersebut berguna untuk merekatkan dan meratakan peredam secara sempurna. Nah, untuk di bagian bawah ini, peredam juga sangat dibutuhkan untuk mengurangi suara bising baik dari mesin maupun dari ban ketika mobil sedang berjalan. Biarpun secara kenyataannya, suara bising tersebut kadang dipengaruhi juga oleh antara lain jenis dan tipe ban mobil dan juga kontur dari jalanan yang sedang dilewati. Nah, dengan memasang peredam di bagian ini, seharusnya suara bising tersebut bisa jauh berkurang. Nah, di bagian bawah sisi belakang ini sudah hampir tertutup semua ya. Jadi peredamnya dipotong-potong ke bagian lebih kecil sehingga bisa ditempel secara rapih di bagian-bagian yang memang tidak rata.
dan di satu sisi juga agar sisa atau bagian kecil dari peredamnya tidak terbuang dan bisa digunakan. Oke, karena bodi bagian belakang sudah terlapisi dengan peredam semua, maka atap plafon sudah bisa dimasukkan dan dipasang kembali. Pemasangan kembali plafon ini harus dilakukan secara teliti karena banyak kabel-kabel yang harus ditata secara rapih di atas plafonnya. Untuk bagian bawahnya juga karena sudah selesai, maka karpet dasar bisa dipasang kembali. Oh iya, jika sobat ingin memasang peredam secara full body seperti ini, maka perlu diketahui juga bahwa secara otomatis beban yang diangkut oleh mobil sobat akan bertambah berat cukup signifikan. Contohnya di sini saya menghabiskan total 40 lembar peredam, di mana berat dari satu lembarnya itu sekitar 1 kg. Jadi secara total mobil saya bobotnya bertambah sekitar 40 kg. Setelah karpet dasar, berikutnya trim juga akan dipasang kembali satu persatu. Sebenarnya untuk door trim sendiri, itu kurang bagus jika sering dilakukan pencopotan dan pemasangan. Karena kalau sering dilakukan, akan longgar dan tidak fit secara sempurna lagi. Lanjut, yang berikutnya kita pasang peredam di sisi bagian driver dan juga penumpang bagian depan. Pemasangan peredam di bagian ini juga sangat terasa impact-nya karena suara bising dari mesin dan juga ban depan paling banyak masuk melalui bagian ini. Jadi untuk peredamnya pun akan dipasang secara menyeluruh. Namun jika sobat masih kurang puas, sebenarnya bisa ditambahkan lagi di bagian-bagian tertentu seperti pemasangan di dalam kap mesin atau ditambahkan di bagian dalam fender dari ban. Dengan begitu, suara dari mesin dan juga ban depan akan lebih banyak tersaring lagi, namun dengan catatan bahan peredam dan biaya juga akan lebih mahal. Nah, salah satu manfaat lain dari memasang peredam suara ini, selain untuk menghalangi suara dari luar dapat masuk ke dalam kabin, maka sebaliknya pun jika kita memutar lagu yang sangat kencang di dalam kabin, maka suara dari dalam kabin juga tidak akan banyak yang terdengar keluar. Karena ibaratnya ya sudah ada penghalang tadi, yaitu si peredam suaranya ini. Pemasangan peredam yang terakhir ada di bagian bawah driver. Dan untuk sisi ini, karena saya ada plan untuk pemasangan subwoofer kolong yang akan dipasang di bawah jok driver, maka harusnya peredam di sisi ini akan bisa membantu memaksimalkan suara subwoofernya tanpa terganggu suara bising dari luar. Jadi untuk saya pribadi yang sering menggunakan mobil ini untuk daily use, bisa merasakan suasana kedap dan nyaman di bangku driver. Oke, jika semuanya sudah terpasang kembali, maka proses yang terakhir adalah mengembalikan dan memasang kembali jok yang sudah dikeluarkan tadi. Ya, trim pintu depan sudah mulai dipasang. Dan secara overall dari saya pribadi sih cukup memuaskan, biarpun proses pengerjaannya sangat lama ya. Jok-joknya sudah mulai dipasang kembali. Dan nanti jika sudah selesai, kita akan lanjut cobain tes di jalanan. Oke, sekarang saya sedang berkendara di Tol Jagorawi, di mana kita akan cobain tes tingkat kebisingan yang masuk ke dalam kabin mobil setelah dipasang peredam. Saya akan menggunakan salah satu mobile apps, yaitu Decibelmeter, yang sebenarnya tidak bisa kita jadikan patokan juga ya, karena pastinya bakal kurang akurat. Tapi kalau hanya untuk perbandingan, masih bisa nih. Hasil pengukuran dalam waktu 27 detik
yaitu maksimalnya ada di angka 77,6 desibel, di mana secara rata-rata ada di angka 71,4 desibel. Nah, kalau untuk pengetesan secara pribadi, saya sih ngerasanya suara dari luar itu jauh lebih kedap, dan suara bising dari mesin maupun dari ban terdengar sangat jauh berkurang. Biarpun jika dibandingkan dengan mobil-mobil Eropa, tetap belum bisa menandingi kekedapan suara dari mobil Eropa tersebut. Jadi menurut saya pribadi, pemasangan peredam ini cukup lumayan. Oke, sekian video kita kali ini. Mohon bantuannya untuk like, komen, dan share. Dan untuk sobat yang belum subscribe, maka silahkan di-subscribe, karena kita akan bikin video-video lainnya mengenai aksesoris dan modifikasi dari mobil Xpander Cross ini. Terima kasih dan sampai jumpa.